Berjumpa lagi bersama saya, KDPSR. Hari ini aku gak bakalan nge-share tentang tutorial atau tentang cara-cara pengeditan foto atau video. Di sini aku mau ngejelasin apa yang ditanyakan oleh teman saya. Katanya gini, dia nanya, kan orang-orang lain pada nanya itu tentang aplikasi atau enggak cara atau enggak tutorial atau apapun itu yang berhubungan dengan handphone. Nah, sekarang ini tuh di luar dari apa yang sering aku bahas. Pertanyaan apa itu? Katanya gini, kata temen aku gini, Kadep tahu gak cara ngatasin bipolar itu aku nggak tahu ya. Bipolar itu nggak tahu apa, semacam penyakit kah atau apakah gitu. Setelah aku cari, ternyata bipolar itu adalah gangguan mental yang sulit atur emosi. Seperti gimana sih? Gangguannya itu seperti gini. Misalkan di suasana hati itu tiba-tiba bisa senang, tiba-tiba bisa sedih. Tapi nggak tahu apa penjelasannya gitu. Tiba-tiba aja gitu senang, tiba-tiba aja gitu sedih. Nah, bentar, kok kayak aku ya gitu. Aku juga pernah dulu seperti itu. Cuman sekarang agak enggak, soalnya aku disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ketau lah gitu, lebih sering menyibukkan diri sendiri aja, lebih ke sibuk aja. Jadi aku nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu tuh dulu tuh tiba-tiba aku semangat, tiba-tiba tuh sedih. Memang nggak tahu itu asalnya dari apa. Kadang dari sebuah lagu juga itu bisa loh, aneh banget. Atau cuman lihat sekelebat aja itu apa tetangga sedih, ikut-ikutan jadi sedih, kebayang masa lalu apa gitu. Ini gak tahu sih aku itu bipolar atau enggak. Nah, ternyata pas aku searching juga ada nih beberapa orang yang dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh bipolar gitu. Ternyata penyebabnya itu ada berbagai macam ya. Aku kira sih itu gangguan mental dari lahir, tapi ternyata banyak banget gitu akibat dari bipolar itu. Pertama itu penyebab kondisi otak gitu. Kondisi otaknya emang gimana gitu. Di otak itu ada bahan kimia ya. Namanya tuh, yang aku cari itu namanya tuh neurotransmitter. Jadi zat kimia yang itu. Jadi itu adalah berbagai zat yang mampu mengubah suasana hati. Jadi itu zat yang bisa mengatur, mengubah suasana kita kan. Kita biasanya sedih, senang tuh dari bahan zat itu. Setahu aku ya, tapi nggak tahu aku salah benernya. Aku cuman searching di Google. Selain ada penyebab dari kondisi otak juga, itu ada penyebab dari keturunan. Misalkan nih, mama kita atau bapak kita atau ada nenek-nenek kita itu yang mengalami gangguan yaitu bipolar itu. Ya itu akan beberapa persen itu akan turun ke kita ya. Itu tapi gimana kitanya bisa mengaturnya sih, menurut aku gitu. Ternyata ada pengaruh lingkungan juga. Pengaruh lingkungan itu apa sih? Perasaan stres. Pernah gak sih kalian stres? Perasaan stres, trauma, atau rendah kepercayaan diri, kamu tuh gak pede gitu. Nah, atau kehilangan seseorang. Pernah gak sih seseorang sampai baper banget gitu, sampai sedih banget gitu. Kehilangan pacar itu gak apa-apa, tapi kehilangan orang tua tuh lebih sakit. Kehilangan pacar masih banyak yang lain, masih banyak cewek di luar sana, yang lebih baik. Jadi buat apa sih dibikin stres gitu? Jadi jangan stres lah gitu. Kalau misalkan seseorang meninggalkan, ya berarti dia nggak sungguh-sungguh gitu. Ya udah gitu, cari lagi gitu. Ribet amat sih. Nah, ternyata bipolar itu ada berbagai jenis. Ada bipolar 1, bipolar 2, ada siklotimia, terus ada bipolar NOS. Yang pertama itu adalah bipolar 1. Itu ditandai dengan manik depresif. Manik depresif itu apa sih? Jadi kadang-kadang ya kadang-kadang perubahan moodnya tuh drastis gitu. Senang banget, tiba-tiba tuh senang banget. Jadi perubahan mood yang drastis gitu. Misalkan tiba-tiba senang, berbicara dengan cepat gitu. Sampai tidur tuh kayaknya nggak teratur deh, nggak butuh gitu tidur tuh. Dia begadang lah apa mah gitu. Nah,
Terus bipolar 2. Bipolar 2 itu apa sih? Bipolar itu memiliki energi yang rendah. Lo merasa gak sih? Maizon gitu, miring gitu, gak ada semangat gitu hidupnya. Hiperinsomnia, tidur secara berlebihan, ngantuk tiba-tiba pas lagi pelajaran, lagi belajar, lagi gini tiba-tiba lagi kerja nih, depan komputer, tiba-tiba di jalan, tiba-tiba jalan tidur. Ya nggak gitu juga sih, nggak gitu juga ya, nggak tiba-tiba di jalan tidur juga ya, nanti disangkanya orang gila baru jadi. Nah terus siklotimia itu apa sih? Gembira yang terlalu lama gitu. Pernah gak sih lihat orang itu gembira terus, hidupnya tuh kayak nggak ada masalah gitu, gembira terus. Padahal asal kalian tahu, di balik kegembiraan itu tidak seperti yang kalian lihat. Bisa jadi orang itu menyembunyikan kesedihannya itu. Keren sih menurut aku. Nah katanya sih yang terakhir itu namanya bipolar nose. Bipolar nose itu tidak mudah ya untuk di diagnosa. Jadi tidak mudah didiagnosa ya. Jadi soalnya datangnya itu secara tiba-tiba. Gejalanya apa sih? Gejala yang mania, yang di saat mania itu apa sih? Di saat bipolarnya itu naik gitu. Naik dalam perasaan yang sangat senang banget gitu. Apa sih bipolar yang mania itu? Kejadian manianya itu apa? Yang mania itu gejalanya merasa sangat bahagia. Aku juga pernah sih gitu, sangat bahagia, nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba ya mood aku tuh tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih, aneh ya coba. Nah terus sensitif, pernah gak sih ada temen yang sensitifan? Dicolek sedikit, apa lu? Tiba-tiba murung aja gitu, marah gitu. Please deh, jangan seperti itu. Jangan-jangan dia tuh nyentuh gitu tuh dia mau ngasih uang lagi, gak jadi kan ngasih uangnya. Jadi biasa aja, bersikap biasa aja gitu, jangan sensitifan lah gitu. Aku tahu, aku juga sensitif itu. Kadang ya omongan-omongan yang dari luar itu tiba-tiba ke aku tuh, misalkan lu itu gitu, lu itu gini, nah gitu kan. Pastilah ngerasain pernah dikatain atau gimana, pastilah sakit hati. Tapi gimana caranya kita tetap sakit hati tapi tidak menunjukkannya gitu? Ya udahlah gitu, anggap aja gitu angin yang berlalu. Nah terus ada gak dari kalian yang suka makannya banyak gitu, tiba-tiba makannya itu banyak gitu? Nah itu bipolar. Nggak tahu sih padoyan itu apa gimana, apa rakus. Terus kurang tidur, jadi banyak begadang gitu, ini lihat-lihat dinding. Ya gitu juga sih begadangnya. Apa dulu begadangnya? Kalau aku sih dulu nih begadang itu karena main game. Hasil dari aku main game senang, besoknya kerja ngantuk. Pas aku searching juga ya, gejala-gejalanya tuh bisa melihat hal aneh, atau misalkan mendengar suara-suara yang aneh. Tapi nggak tahu apakah dia itu punya indera keenam kan? Indera keenam disebut bipolar nantinya. Oh my god, bukan itu ya. Ini itu sebagian dari gejalanya gitu. Jadi bukan maksudnya yang bipolar itu, yang indera keenam itu bipolar ya, enggak juga. Fase yang kedua, tadi kan fase yang pertama itu adalah fase mania atau fase yang naik. Nah sekarang fase yang turun. Fase yang turun tuh apa? Fase episode yang depresif gitu. Kan tadi pas naik itu yang bahagia, nah sekarang tuh yang di fase depresif tuh yang turun, yang sedih-sedih kayak gitu. Gejalanya tuh apa saja sih? Yang pertama tuh gejalanya merasa sangat sedih.
tiba-tiba aja lo sedih sambil ngedengerin lagu, terus ada sedih gitu, kenapa gitu, sedih mulu gitu, nggak ada bahagianya gitu, disenyumin, diapain masih aja sedih gitu, nggak, tetap aja sedih gitu, aneh kan. Terus kehilangan ketertarikan dalam melakukan sesuatu, kalian tuh diajak sama temen, tiba-tiba aku nggak ikut ya, enggak. Nah, tapi kita juga nggak tahu alasan dia nggak ikut itu apa, apakah dia itu sibuk atau apakah itu. Tapi kalau misalkan orang yang memang bipolar tuh nggak tertarik aja gitu, nggak tahu betul apa sih yang ditertarikan. Nah, ada juga yang ini pada fase depresi itu makannya tuh lebih sedikit, jadi nggak ada semangat, nggak ada nafsu makan atau gimana gitu, nggak ada gitu, nggak ada pengen makan tuh nggak ada. Terus ngantuk, malas, tidur aja, ngantuk banget, malas nih. Apalagi sih anak-anak zaman sekarang tuh pada malas-malas ya, kalau misalkan disuruh nanti dulu, iya nantinya kapan, nah gitu. Terus minder, malu gak mau. Udah gak sih orang yang minder banget, ini sangat minder banget gitu, sampai minder, gimana orangnya minder gitu. Nah, terus sulit konsentrasi, ada gak sih orang yang sulit konsentrasi? Nah, gimana caranya harus bisa konsentrasi? Jadi apakah kamu harus sambil megang dagu kah, atau harus sambil gimana kah? Carilah berbagai macam cara dalam diri kalian untuk bisa konsentrasi gitu. Begitulah gejala-gejala bipolar, dari yang naik sampai turun, atau mania dengan depresi itu gejala-gejalanya. Nah, cara mengatasi bipolarnya tuh gimana sih? Yang pertama tuh ya, yang paling ampuh nih, kalian harus konsultasi deh ke psikiater atau psikologi atau gimana gitu, karena mungkin itu kan hubungannya dengan gangguan mental ya. Kalau misalkan kita sembuhin sendiri juga gak akan sembuh, dan katanya tuh gak akan sembuh total ini tuh ya, hanya akan mengurangi beberapa, jadi nggak akan full banget kita sembuh dari bipolar itu. Cara mengatasi bipolarnya tuh gimana sih? Cara mengatasinya dengan diri sendiri ya, ini dengan tidak cara pakai psikiater atau psikologi gitu. Nah, itu dengan rutin olahraga, minimal lah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus piknik itu sangat butuh banget. Kita tuh udah sangat emang sibuk nih dengan pekerjaan atau dengan pelajaran sekolah atau gimana gitu, pasti kan butuh gitu dengan namanya piknik itu, ke alam-alam atau gimana, untuk merasakan ketenangan atau gimana tuh butuh banget ya. Dan untuk merubah juga suasana hati ya, agar lebih senang atau gimana. Terus mengikuti kegiatan sosial gitu, kalau misalkan di sekolah nih, kalian ikutilah kegiatan OSIS atau misalkan ekstrakurikuler, apa itu terserah kalian gitu, agar kalian tuh gak menyendiri terus gitu. Cobalah ubah pikiran kalian, ubahlah dengan diri kalian sendiri kalau misalkan kalian ingin berubah gitu. Pasti bisa kok. Nah, mencoba hal baru tuh, kadang ya kalau ingin mencoba hal baru itu kalian tuh mengeluh gitu, janganlah mengeluh gitu. Kalau ingin mencoba hal yang baru, cobalah dulu. Kalau misalkan itu emang gak cocok, emang gak bukan passion kalian, ya udah tinggal cari lagi, terus mencoba, pasti bisa. Perkuat hubungan dengan keluarga, yaitu sangat penting memperkuat hubungan dengan keluarga tuh ya. Kalian jangan hanya dengan teman. Menjaga juga pola makan itu
ya maksimal 3 kali lah sehari gitu, atau 2 kali sehari gitu, makan pagi siang malam gitu. Kalau misalkan sibuk banget nih sarapan sama sore aja, ya paling ngemil juga yang sehat. Atur pola makannya, jangan ini mah gorengan lah apalah. Boleh sih makan gorengan itu boleh sekitaran seminggu tuh beberapa kali gitu, 2 kali atau sekali gitu seminggu tuh, jangan terlalu banyak, jangan setiap hari dengan porsi yang sangat banyak. Cobalah untuk terbuka kepada seseorang gitu, kepada seseorang, jangan terus memendam sendirian gitu, karena gimana ya, jangan terus dipendem gitu, jangan terus dipendam sendiri. Jadi kalian tuh harus coba untuk terbuka, tapi jangan juga menceritakan hal-hal yang emang itu sangat rahasia, karena ya emang rahasia itu mungkin ada beberapa orang yang bisa menjaganya, yang kita percayai, ada yang enggak gitu ya. Kita tahu lah, namanya juga manusia gitu. Terus tetaplah berkarir gitu, berkarirlah di passionmu, mau itu menggambar, menulis, atau apa gitu, passion lah apalah gitu, bidang makanan atau bisnis atau gimana itu terserah gitu. Tetaplah berkarir, terus jangan mengurung diri. Nah ini nih, jangan mengurung diri, keluarlah gitu. Tapi sih untuk sekarang emang harus jangan banyak-banyak keluar gitu, karena kita harus berada di rumah aja gitu. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah Anda bisa memulai dengan jangan mengurung diri terus di kamar gitu, jangan terus mengurung di kamar. Kalau misalkan mengurung di kamar ada manfaatnya juga, ya gak apa-apa gitu. Tapi kan kita juga makhluk sosial yang emang butuh bersosialisasi dengan orang lain gitu, karena kita juga butuh orang lain kok. Gitulah yang dapat aku sampaikan gitu, gak banyak gitu, hanya cobalah hal yang baru. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan, ya namanya juga manusia ya, ada pasti kesalahan dalam setiap langkah hidupnya. Tapi jangan lupa untuk belajar dari kesalahan itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.